tokoh penghayat kepercayaan. Kepada Bapak Angkus Ruswana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mbak Arifan Kaur. Maaf kalau salah nyebutnya gitu. Selamat malam untuk para peserta workshop ini. Salam Pancasila, Merdeka, Rahayu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber Bapak Haris Chandra yang telah hadir di dalam acara ini. Kemudian juga kepada para peserta workshop virtual ini juga kami mengucapkan terima kasih atas nama ICRP. Juga khususnya kepada panitia workshop juga pelaksana workshop malam ini. Nah, kenapa sih diadakan serial workshop atau ngobrol bareng tokoh? Nah, ini tentu ada latar belakang, ada dasarnya. Pertama adalah bahwa ICRP ini kan memandang peran strategis dari generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Karena dilihat dari statistik ternyata nanti pada usia 100 tahun atau 1 abad Indonesia merdeka, ini bangsa kita ini, negara kita ini diberikan bonus demografi, yaitu pada tahun 2045. Nah, tentu ini kan harus dipersiapkan, jangan sampai bonus ini malah menjadi beban buat bangsa gitu ya. Nah, tentu atas dasar itu ICRP ingin berkontribusi sekecil apapun gitulah dalam menyiapkan generasi muda gitu ya, agar bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan generasi muda yang berjiwa toleransi dan juga menghayati kebinekaan. Juga mengharapkan generasi muda yang bijak, yang menghormati nilai-nilai kehidupan, serta generasi muda yang memiliki daya saing, relasi dan jejaring yang kuat, serta jejaring yang baik. Nah, atas dasar keinginan inilah makanya diadakan serangkaian ngobrol bareng tokoh. Dan yang sekarang akan ngobrol dengan salah satu tokoh yaitu Bapak Haris Chandra. Nah, kenapa temanya bisnis? Kenapa Bapak Haris yang diajukan dan kenapa topiknya mental bisnis? Nah, ini atas dasar juga pertimbangan bahwa maju mundur suatu bangsa atau negara itu ditentukan seberapa besar kemajuan dan kontribusi dari dunia usaha dan dunia bisnis dari bangsa itu. Kita lihat kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju. Mereka mencapai kemajuan karena kontribusi dunia usahanya, dunia bisnisnya yang sangat kuat di dalam menunjang kehidupan perekonomian dan segala kemajuan yang ada di negara itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah zaman dulu, gitu ya, negara Belanda bisa maju itu karena POC. POC itu kan dunia bergerak di usaha. Dan negara-negara yang lain, Spanyol, Portugis itu kan negara-negara miskin. Tapi mereka maju karena bisnis. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kita ke depan gitu ya. Kemudian kenapa mesti Pak Haris Chandra yang dijadikan narasumber? Nah, ini ada pepatah kuno di Sunda ya yang tertuang di dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Tersian yang bunyinya adalah ingetkeun saur Dharma Pitutur ini silokana. Tadaga carita hangsa, gajedra carita banem, maksianem carita sagarem, puspanem carita bangbarem. Yang artinya, ingat-ingat kata Sang Dharma Pitutur, telaga dikisahkan angsa, gajah mengisahkan hutan, ikan mengisahkan laut, bunga dikisahkan kumbang. Dan ada lanjutannya, kalingan ja, gitu ja, rang dek cetak, ulah salah gesananya, dan seterusnya. Yang maksudnya adalah, demikianlah, bila kita akan bertindak, janganlah salah mencari tempat bertanya. Bila ingin tahu tentang taman yang jernih, telaga berair sejuk, tanyalah angsa. Bila ingin tahu tentang isi hutan, tanyalah gajah. Bila ingin tahu isi laut, tanyalah ikan.
Bila ingin tahu tentang harum dan manisnya bunga, tanyalah kumbang. Jadi artinya bahwa tanyalah pada ahlinya. Nah, Pak Haris Chandra ini kan salah satu pembisnis yang sukses. Tentu kita kan kalau bertanya, ya pas itu kalau kita bertanya pada ahlinya gitu ya. Dan juga Pak Haris Chandra ini kan sekarang kan menjadi presiden direktur ya, dan pendiri dari PT Kirin Gria Indotama yang memang ada beberapa, saya lihat ada beberapa cabang bisnisnya juga gitu. Dan ini tentu sudah memberikan kontribusi dan sumbangsih yang signifikan terhadap bangsa ini. Khususnya juga terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, ini saya kira wajar kalau kita bertanya, kita menimba ilmu, menimba pengetahuan dari yang ahlinya. Nah, kemudian kenapa mesti topiknya itu mental bisnis? Nah, pendapat saya, ya karena ini adalah salah satu kunci utama dari kesuksesan. Di mana kita tahu dunia bisnis itu adalah dunia yang keras. Butuh keuletan, butuh kreativitas, butuh inovatif, dan daya tahan yang tinggi, daya tahan yang pantang menyerah, dan ya bisa dikatakan harus bermental pejuang gitu. Nah, itu saya kira jadi cocoklah topik kali ini kita tentang mental bisnis kepada Pak Haris Chandra, kita atau menggali pengetahuan dan pengalaman. Jadi kita dengar sajalah nanti kita dari beliau kiat-kiat dan dalam keberhasilan dan juga bagaimana sih mengatasi hambatan dan rintangannya, karena pasti tidak kecil. Untuk itu maka saya mengucapkan selamat menyimak dan selamat berdiskusi. Tutup, Rahayu. Makasih. Makasih Pangkus. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Engkus Ruswana atas kata sambutannya yang luar biasa. Nah, sebelum